Super Big Match akan segera tersaji di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Irak. Pertandingan ini bakal diselenggarakan di King Abdullah Sport City, yakni pada 11 Oktober 2025 ini. Pertandingan ini pastinya bakal berlangsung seru dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi asa mimpi bermain di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tampil di putaran keempat ini, mereka harus tampil habis-habisan di laga ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi Kevin Dix dan kawan-kawan agar mimpi bermain untuk pertama kalinya ke Piala Dunia terbuka lebar. Meski tidak mudah dikarenakan timnas Indonesia terbilang cukup kesulitan ketika berhadapan dengan timnas Irak, terbukti dari 5 pertemuan terakhir. Skuad Merah Putih mengalami 5 pertemuan itu dengan semua kekalahan. Namun meskipun demikian, Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia harus tetaplah optimis dengan kedalaman elit yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini, diyakini dapat menuntaskan perlawanan timnas Irak di ronde keempat nanti. Oleh karena itu, Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa tampil maksimal di laga nanti. Beberapa lini terutama di lini depan harus segera diperbaiki agar bisa lebih tajam dalam menciptakan peluang dan menciptakan sebuah gol. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert dan Alex Pastur meracik strateginya di laga melawan timnas Irak ini? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up terbaik timnas Indonesia versus timnas Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melawan timnas Irak yang mempunyai permainan agresif, kecepatan, serta mempunyai fisik yang cukup kuat, formasi 3-4-3 akan tetap menjadi andalan bagi Patrick Kluivert dengan Martin Paes sebagai penjaga gawang utama bagi skuad Merah Putih. Martin Paes akan kembali menjadi andalan di putaran keempat melawan Arab Saudi dan melawan Irak. Terlihat Martin Paes selalu tampil ciamik ketika berhadapan tim dari Timur Tengah. Ketenangan serta keberanian dalam mengambil keputusan, Martin Paes sangat layak menjadi pilihan utama di putaran keempat nanti. Selain mempunyai refleks yang sangat baik, Martin Paes juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Maka tak heran jika pemain asal FC Dallas ini menjadi pilihan utama bagi skuad Garuda. Selain Martin Paes juga ada nama Emil Audero yang siap menunggu di bangku cadangan. Sementara di sektor lini pertahanan, 3 bek sejajar yakni Rizky Ridho, Jaitses, serta Justin Hubner akan kembali menjadi andalan bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastur. Seperti yang kita ketahui, trio Jaitses, Justin Hubner, serta Rizky Ridho merupakan trio terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Sejak trio ini dimainkan bersama, mereka hanya menelan 1 kekalahan saja. Itu pun saat melawan timnas Jepang yang merupakan tim terkuat di Asia. Selebihnya jika mereka bermain bersama, mereka belum terkalahkan. Mereka tidak hanya bermain sebagai defender, namun mereka menjadi satu untuk membentuk tembok yang kokoh di lini pertahanan Garuda. Adapun nama-nama seperti Jordi Amat hingga Saim Patinama, mereka bisa menunggu di bangku cadangan. Sementara di posisi fullback kanan dan fullback kiri, kita sudah mengetahui akan menjadi milik Calvin Verdong dan Kevin Dix. Kevin Dix merupakan pemain yang sangat berpengalaman di kompetisi benua Eropa. Kecepatan dan kekuatan fisik yang selalu menjadi andalannya akan menjadi nilai tambahan bagi skuad Garuda. Tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, namun Kevin Dix juga kerap kali membantu penyerangan dan memberikan umpan manis kepada para pemain yang berada di lini depan. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Ketenangan serta kepiawaiannya dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong menjadi salah satu pemain yang paling konsisten di setiap penampilannya. Sama dengan Kevin Dix, Calvin Verdong juga tidak hanya kuat dalam menjaga pertahanan, namun ia seringkali membantu penyerangan.
Maka tak heran jika pemain berusia 28 tahun ini selalu menjadi pandalan utama di setiap pertandingan timnas Garuda. Sementara di sektor lini tengah, dua nama yakni Joy Pelopesi dan Tom Haye akan kembali menjadi andalan bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Tom Haye akan menjadi kreator serangan dan memberikan umpan manis kepada pemain yang berada di lini depan. Sedangkan Joy Pelopesi akan menjegal para pemain sebelum masuk ke pertahanan timnas Garuda. Selain dua pemain tersebut, Patrick Kluivert masih mempunyai beberapa pemain seperti Ricky Kambuaya, Nathan Joaon, hingga Mark Klok yang siap menunggu di bangku cadangan. Kemudian di sektor lini serang, tiga nama yakni Emiliano Jonathan, Ragnar Oratmangun, hingga Mauro Zylstra akan menjadi andalan bagi Patrick Kluivert melawan Lebanon nanti. Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra sudah resmi menjadi WNI dan sudah melakoni debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Cina Taipei. Penampilannya belum maksimal dikarenakan mereka masuk di 20 menit terakhir dan masih perlu adaptasi untuk menunjukkan kualitas sebaiknya. Emiliano mempunyai kecepatan serta kelincahan dalam melakukan serangan, sedangkan Mauro Zylstra mempunyai finishing yang akurat dan akan menjadi ujung tombak di lini serang Garuda. Mauro Zylstra akan disupport oleh Emiliano Jonathan dan Ragnar Oratmangun dari sisi sayap. Ragnar mempunyai kecepatan serta kelincahan dalam melakukan akselerasi ke pertahanan lawan. Absennya di dua laga terakhir saat melawan Cina dan Jepang menjadi tantangan tersendiri untuk kembali membuktikan di laga nanti. Dengan hadirnya Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra di lini serang Garuda, diharapkan mampu menjadi dampak yang positif untuk membuat lini serang Garuda semakin mematikan bagi lini pertahanan lawan.